Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita membaca doa dulu. Nah, jadi bisa satu orang yang wakili untuk baca doa? Seluruhnya siap gerak. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, baik. Oke, jadi sebelum kita memasuki materi, siapa yang tidak hadir? Ada? Berapa orang? Nah, oke, 4 orang. Oke. Jadi 4 orang yang tidak hadir. Oke, untuk mempersingkat waktu sebelum kita masuk pada pelajaran kita, yaitu di bab 7 tentang mawas diri, yang dimana kita di sini sebagai siswa pertama harus rajin yang namanya belajar. Nah, kita harus rajin belajar, kita apa istilahnya disiplin. Ketika di sekolah atau di kelas kita harus disiplin. Nah, oke. Baiklah, tugas-tugas malaikat. Apa tugasnya malaikat? Pertama, ada yang dimaksud dengan malaikat Jibril. Tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Ada juga malaikat Rakib dan Atib, yang dimana malaikat ini mencatat perbuatan amal baik dan buruk manusia selama hidup di dunia. Oke, ada juga yang pencabut nyawa. Pencabut nyawa, siapa namanya? Malaikat? Apa? Ya, yaitu malaikat Isra. Nah, oke, di mana di sini kita akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Tugasnya apa itu tugasnya malaikat? Apa pengertiannya malaikat? Apa yang dimaksud dengan malaikat? Jadi oke, jadi sebagai pengantar, malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu adalah yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk apa tugasnya malaikat? Apa tugasnya malaikat? Ada tadi itu menyampaikan wahyu. Itu malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu. Ada juga malaikat pencatat amal baik dan buruk. Nah, oke, apa lagi? Nah, meniup sangka kalah. Itu bertanda bahwa kiamat akan tiba atau datang. Sama. Nah, oke. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akan membahas tentang malaikat, ada jin dan iblis dan lain sebagainya. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Pertama, peserta didik sini menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Ada juga peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk. Itu terbawa dari Canva. Canva dengan benar. Jadi kita di sini tujuan pembelajarannya ada 3 yang kita harus capai. Pertama, malaikat. Ini malaikat merupakan bentuk jamak dari kata bahasa Arab akun yang berasal dari kata ma'alakun. Jadi berarti di sini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada iman kepada malaikat. Nah, di sini ada
Pertama, iman kepada malaikat di sini rukun iman yang kedua. Nah, jadi ini sabdanya Nabi tentang hendaknya kamu percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan beriman dengan qada yang baik dan buruk. Jadi kita sebagai umat Islam yang baik itu wajib hukumnya untuk mempercayai yang namanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana malaikat inilah yang menjadi penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sehingga turunnya Al-Quran. Nah, jadi wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu berupa Al-Quran dan Sunnah. Nah, oke, selanjutnya sini ada dua alam. Pertama ada jasmani, ada rohani. Oke, jadi alam jasmani di sini alam yang dapat dialami dengan panca indera. Ada yang boleh dilihat, diraba, dibau, dan dengar. Maksudnya ini secara kasat mata terlihat. Apa contohnya? Bisa dialami oleh panca indera. Ada yang boleh dilihat. Ini semua, segala sesuatu di sini kita bisa semua lihat. Itu sudah termasuk panca indera yang bisa dilihat. Contohnya ini proyektor. Materi di atas itu semuanya sudah dilihat, boleh dilihat. Diraba juga, disentuh juga termasuk. Ada juga didengar. Ini dengar suaraku, berarti itu sudah termasuk indera pendengar, mendengarkan suara. Ini tergolong dalam jasmani. Sedangkan rohani, alam yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Apa maksudnya itu? Contoh ibadah, sholat, amal sholat dan lain sebagainya itu tidak bisa dilihat oleh panca indera. Jin, setan dan lain sebagainya itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Karena kenapa? Karena manusia dengan jin itu berbeda alamnya, beda alam. Jadi mustahil ketika kita manusia itu bisa melihat sesuatu yang beda alam dengan kita. Nah, mustahil. Tapi adapun orang yang katanya bisa melihat jin itu hanya berupa wujudnya saja, bukan secara utuh. Nah, ada itu orang yang melihat jin, ada yang bisa melihat apa istilahnya hal-hal gaib, tetapi itu merupakan salah satu juga bisa dikatakan ada kelebihan, ada juga kekurangan. Jadi termasuk orang-orang yang beriman otomatis percaya bahwa jin, setan dan lain sebagainya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya dengan iblis. Iblis itu yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dulu. Semua tanah di sini pernah disujuki oleh iblis. Karena kenapa? Karena iblis membangkang dan tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga iblis ini dilemparkan di bumi. Sama halnya dengan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Oke, jadi Nabi Adam alaihi salam itu memakan buah huldi. Memakan buah huldi. Nah, jadi salah satu pantangan di situ ketika Nabi Adam alaihi salam memakan satu buah dan buah itu termasuk buah yang dilarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau melemparkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi. Oke, selanjutnya ini tentang dalil kebenaran Al-Quran. Ini terdapat pada Al-Baqarah ayat 177 dan 285 dan Al-Imran, An-Nisa dan Al-Anfal. Jadi kalau malaikat yang kita bahas itu banyak di dalam surah. Nah, ini pertama selalu taat dan tak pernah letih. Oke, jadi di dalam surah Al-Anbiya ayat 19 di sini jelaskan walahu ma fis samawati wal ar wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Jadi di sini barang siapa yang dimiliki langit dan bumi, malaikat dan sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ini ayat menjelaskan bahwa selalu taat dan tidak pernah
Oke, yang kedua ada di sini malaikat berdiskusi. Jadi wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalifatan qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di sini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan sang khalifah di muka bumi ini. Oke, jadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan khalifah? Apa yang dimaksud dengan khalifah? Biasa kita kenal, oh khalifah itu khalifah Rasyidin ada 4. Yang kita 4 khulafaur Rasyidin itu termasuk khalifah. Khalifah yaitu adalah pemimpin. Khalifah adalah pemimpin. Jadi keempat pemimpin ini, pertama Abu Bakar As-Siddiq, lagi apa? Utsman bin Affan, apa lagi? Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 ini yang dimaksud dengan khulafaur Rasyidin. Silakan buka HP-nya. Oke. Tugasnya yaitu infografis tentang malaikat, tugas malaikat di aplikasi Canva. Buatlah sekreatif mungkin. Nah, setelah itu kita presentasikan per kelompok. Oke, silakan. Jadi, tulisan bisa berupa gambar. Sudah. Oke, siapa kelompok yang ingin tampil ke depan untuk mempresentasikan infografisnya yang sudah dibuat? Oke, siapa? Kelompok berapa dulu? Oke, kelompok berapa? Kelompok berapa Ki? Kelompok 2? Oke, kelompok 1. Oke, jadi kelompok 1 ingin mempresentasikan infografis yang dibuat sekreatif mungkin. Oke. Dari sini Ki. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil Canva. Nama-nama malaikat serta tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail membagi rezeki, malaikat Israil mencabut nyawa, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat Munkar menanyai manusia ketika di dalam kubur, malaikat Nakir menyayai manusia ketika di dalam kubur, malaikat Rakib mencatat amal baik, malaikat Akid mencatat amal buruk, malaikat Malik mencatat neraka, malaikat Ridwan mencatat surga. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi jadi itu tadi kelompok yang mengerjakan infografis tentang tugas malaikat melalui aplikasi Canva. Oke, jadi selanjutnya pertama di sini saya harap kepada anak-anakku sekalian tentang materi hari ini kita harus belajar, kita harus maksimalkan, kita harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tahu apa itu malaikat, apa tugasnya malaikat, supaya kita termasuk orang-orang yang beriman, mempercayai yang namanya rukun Islam dan rukun iman.
Oke, jadi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk mempercayai yang namanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kira cukup dan insya Allah pertemuan selanjutnya silahkan bikin poster melalui aplikasi Canva. Biar aplikasi apapun itu selain dari Canva bisa. Nah, jadi nanti kita bikin di rumah dan poster itu pertemuan selanjutnya kita akan diskusikan atau presentasikan bersama. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, jadi kalau tidak ada saya akhiri. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat walafiat. Nah, tetap semangat belajar. Nah, tetap giat belajar dan tetap yang paling penting adalah disiplin. Ya. Jadi dari saya pribadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik perbuatan, ucapan ataupun tingkah laku. Jadi dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap baca doa sesudah belajar.